Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua para penghobi audio. Pada siang hari ini saya akan review sebuah power ampli build up Cina kali ya. Dan judulnya itu adalah apa fungsi dioda damper lor ya pada sebuah tripod power ampli. Dan ini nanti akan saya jelaskan lewat video di power ampli ini ya kan. Jadi power ampli ini sebelumnya mengalami kerusakan parah lur ya. Power ampli Cina kayak Cina ini. Oke, bentar saya buka dulu. Jadi ini power ini adalah punyanya kantor apa itu di Miltama lur, yang berkedudukan di Cakung, Jakarta Timur. Jadi di kantor itu ada salah satu teman saya ya Mas lah ya kan, karena lebih tua daripada saya, Mas ya kan, seorang anggota di dinasnya di Miltama. Pasti kalau orang Jakarta pasti tahu, yaitu hukum apa nih, kantor hukumnya TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Udara. Jadi power ini dulu pernah dibawa kemari lor, udah 2 tahun yang lalu, juga mengalami kerusakan. Dan ini sebelum corona itu mengalami kerusakan, dibawa kemari dan udah saya benerkan, baru mau diambil sekarang ya kan. Jadi power ini kisah awalnya dipinjem oleh kantor sebelah, infonya seperti itu lor. Dan juga setelah itu dibalikin rusak, cuman nggak tahu rusaknya apa, awalnya kan seperti itu, sama orangnya dibawa kemari. Dan setelah itu saya cek, saya tes langsung, tegangan 220, tapi saya seri dengan lampu bohlam. Alhasil lampu bohlamnya hidup terang. Nah, dan disitu udah selesai, saya bongkar lur. Saya bongkar, tak taunya kerusakannya parah, nggak tahu penyebabnya apa. Jadi banyak yang rusak ya. Tapi yang lucunya itu transistor final itu yang rusak cuma sebelah satu, yang sebelah satu. Padahal PSU nya ini merotol semua lur. Dari diodanya itu dua-duanya jebol, dan jalur tegangan itu pada kebakar. Cuman yang lucunya di situ, padahal kerusakannya parah, cuma finalnya kok cuma yang rusak kok cuma satu set. Nah, jadi di situ jadi pertanyaan bagi saya ya kan, kenapa kok bisa seperti ini ya, seperti itu. Jadi lewat video ini saya berbagi pengalaman. Jadi kiranya ada manfaatnya bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Oke loh, karena agak diterangkan. Oke lur, kita lanjut dulu ya di video ini. Jadi kerusakannya sebelumnya nih lur ya, ini waktu sebelum waktu masih rusak ini saya copotin semua dulu. Untuk powernya di sini saya copotkan. Nah, saya bongkar bagian PSU dulu. Nah, bagian PSU ini waktu itu diodanya ini pada jebol, mati semua, dan jalurnya juga pada putus. Setelah itu saya ganti diodanya, saya ganti semua. Untuk jalur-jalurnya kita sambung, dan setelah itu kita cek PSU nya oke, hidup, seperti itu lur ya kan, hidup. Dan setelah ini hidup, kita ganti ke powernya ini, ke power. Nah, setelah itu kita cek ke power, kita cekin satu. Untuk transistor finalnya itu yang sebelah sini itu matinya 1. Nah, ini mati 1, ini sama pasangannya.
Dan air kapur ini ada yang mati berapa biji gitu lur, 4 biji nggak salah. Dan resistor basis ya kan, yang di final ini banyak juga yang mati. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, padahal ini pada putus, kenapa finalnya nggak mati gitu, cuma satu. Nah, habis itu saya urutin lur, satu. Tak taunya dioda damper ini. Nah, jadi dia ini ada dioda damper lur, ada 4 biji. Ini jebol semua dioda damper ini. Nah, di situ jadi pertanyaan saya, apa sih fungsi dioda damper? Nah, habis itu saya googling di internet ya kan. Ternyata fungsi dioda damper itu pada sebuah power ampli bermanfaat banyak lur. Jadi jadi bahasa enaknya ngomong ya. Jadi dia itu bisa menjadi seorang pengaman lur, pengaman final. Seperti itu lur. Jadi dioda damper itu yang 2 untuk final, yang 2 untuk driver. Jadi jebol semua lur. Dioda dampernya ini untuk yang final 2 macam, tapi yang drivernya aman. Nah, makanya itu saya berasumsi ternyata dioda damper sangat bermanfaat untuk driver power. Makanya itu saya setiap driver itu sekarang saya pakai dioda damper seperti itu loh. Nah, ceritanya saya tahunya ya dari sini ini, bermanfaatnya dioda damper seperti apa. Nah, seperti itu loh. Jadi dioda damper ini bagi saya sangat bermanfaat ya kan, untuk sebuah power ampli. Makanya saya cek itu di para power khususnya power build up itu pasti dikasih dioda damper ya kan. Jadi dioda damper itu ada 2 macam, nanti saya gambarin ya lur ya. Nah, jadi di sini itu yang pertama adalah jalur tegangan plus min ke ground. Nah, itu ada dioda damper. Dan ada lagi di jalur final ya kan, dari tegangan masuk ke speaker, keluar lagi ke tegangan. Jadi dari min masuk ke speaker, dari speaker keluar ke plus, begitu lur. Jadi kalau kita bicara ilmunya gitu, saya juga kurang begitu mengerti, tapi ya itu dulu manfaatnya di situ. Karena ya itu pengalaman dari saya bongkar di sini. Dari PSU-nya pada jebol semua, finalnya kok cuma 1 gitu. Padahal ini dulu finalnya ini pernah saya copot gantian juga lur, nggak semuanya dari bawaan pabriknya. Jadi ini dulu udah pernah dibawa ke sini sekitar 2 tahunan yang lalu. Power ini ya pakai Toshiba-nya itu dulu saya seri 517 lur. Nih 517. 817 lur dulunya 817. Tapi ya itu masih bertahan, mati 1. Dan sekarang saya ganti seri nomor seri bawahnya ini ya lur ya, 843 ganti 843. Dan alhamdulillah oke lur, mau diajak bekerja begitu lur ya. Jadi setelah kemarin ini udah saya ganti ya kan, sini udah ganti, di sini udah tak ganti. Oke lur, dia mau bekerja. Cuman ada itu, kalau kita kerasin itu suaranya kayak serak-serak basah, jadi nggak bersih gitu, nggak benar-benar bersih. Tak taunya setelah kita urut bagian sini lur, inputnya sini ini IC-nya minta diganti. Setelah saya ganti semua langsung normal seperti itu lur. Nah, jadi ini power build up Cina ini lur ya, mereknya Community. Ini untuk PSU nya
dua kali ya, 35 CT35 CT35. 35 CT35. Dan ini kalau untuk main power ini, main di kelas AB atau kelas H saya kurang begitu memahami ya. Cuman gini loh, kalau dia kelas H kenapa dia nggak ada stepper? Cuman kalau dia kelas AB kok tegangannya 2 gitu. Nah jadi PSU sini lor, ini 35 CT35 ini ya kan, di sini dijadiin satu keluar buat ngasih makan final, dan untuk driver itu disuplai sendiri lor, pakai 145 tapi ampernya kecil. Nah, jadi powernya ini, drivernya apa ya, drivernya sini ini disuplai sendiri 145. Nah cuma untuk finalnya ini disuplai sendiri, kalau nggak salah sekitar 113 ini loh untuk finalnya, ini suplainya 113 volt DC. Nah, seperti itu. Untuk drivernya ini kayaknya seperti ALX ini loh, driver seperti ALX, dan ini udah oke, udah saya coba kemarin, dan ini saya mereview yaitu fungsi sobat dioda damper. Karena yaitu waktu kerusakan kemarin saya ini finalnya masih aman, diodanya ini pada jebol-jebol. Seperti itu loh fungsi dioda damper. Jadi bagi teman-teman yang punya power ampli, mungkin karena sekarang untuk mencari transistor yang benar-benar asli kan susah-susah gampang ya. Nah, cuman ya mungkin cara seperti itu bisa memperkecil kerusakan sebuah power ampli, kerusakan sebuah pinal ya. Jadi monggo silakan kalau teman-teman ada yang mau mencoba memasang, nanti akan saya kasih tahu, saya gambarkan ya kan, apa itu untuk dioda dampernya ya. Bentar loh, saya cari pulpen dulu. Mana ya, bentar pulpenku. Waduh, nggak ada lor pulpen ini lor. Oke lor, nanti saya gambar aja langsung ya, cara itunya dioda damper itu seperti apa. Yaitu fungsinya ya yang salah satunya seperti itu, sebagai pengaman atau mungkin sebagai sekring ya kali ya, seandainya terjadi konsleting besar. Karena dia bisa sama kayak ini fungsinya resistor input, resistor basis ini kan, ini biasanya pakai 10 ohm. Nah ini juga sebagai pengaman juga loh, seperti itu. Oke lur, terima kasih banyak ya untuk videonya, untuk udah lumayan panjang ini untuk tutorialnya ya, untuk tutorial tentang dioda damper. Kiranya ada manfaatnya untuk teman-temanku semua ya kan. Jangan lupa untuk subscribe, like and share ya. Jadi sampai cukup di sini. Terima kasih banyak udah menonton video saya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah mensubscribe channel saya, dan tunggu video-video selanjutnya lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.